Perkenalkan, nama saya Raymondus Jins Oscar Kiani, mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta. Dari kelas Negara dan Masyarakat Sipil, Paralel IP3L. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pemerintahan tanpa pemerintah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Negara dan Masyarakat Sipil. Langsung saja masuk ke pokok bahasanya. Pemerintahan tanpa pemerintah. Secara etimologis, pemerintahan itu sebenarnya adalah hal ihwal pemerintah. Struktur pemerintah, fungsi pemerintah, serta perbuatan pemerintah itu adalah mengatur serta mengurus hajat hidup orang banyak untuk kepentingan rakyat. Secara etimologis, hal ini sama juga dengan pertanian. Pertanian adalah hal ihwal tentang petani. Meskipun kemudian antara pemerintahan dan pertanian ini sering kehilangan subjek. Hanya berbicara tentang kegiatan, pemerintahan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral, menjadi poros, serta menjadi segala sesuatu. Pertanian juga sering mengabaikan petani dan lebih banyak berbicara tentang lahan, tentang produktivitas, dan yang terkait dengan objeknya dan aktivitas. Jadi, pemerintahan dan pertanian ini sama saja mengabaikan subjeknya, yaitu pemerintah dan petani. Dalam video ini terdapat 2 poin tentang kehilangan subjek pemerintahan, yaitu pemerintahan bukan pemerintah dan pemerintahan tanpa pemerintah. Poin yang pertama, pemerintahan bukan pemerintah. Contoh pemerintahan bukan pemerintah itu ialah kecamatan. Di kecamatan itu pemerintahan, tetapi dia bukan pemerintah. Camat bukan pemerintah. Camat itu tidak mengambil keputusan politik. Dia tidak mengatur, tetapi hanya mengurus. Camat itu tidak menyelenggarakan pemerintahan, tetapi melaksanakan pemerintah atas keputusan dan atas perintah bupati atau wali kota. Yang pemerintah adalah bupati atau wali kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mereka adalah penyelenggara pemerintahan, yang artinya itu disebut sebagai government atau pemerintah. Intinya, membuat keputusan politik. Keputusan politik contohnya, perencanaan, APBD, di desa yaitu APBDes, yang merupakan keputusan politik. Namun ada juga camat yang membuat gapura. Gapuranya sangat besar. Kemudian ada tulisan judulnya Pemerintahan Kecamatan. Ini merupakan hal yang tidak duduk atau tidak benar, karena kecamatan bukan pemerintah, tetapi mengaku dirinya pemerintah. Tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa camat adalah pemerintah. Jadi ini merupakan hal yang tidak duduk. Kemudian poin berikutnya adalah pemerintahan tanpa pemerintah. Ada sebuah studi yang diteliti dan dikerjakan oleh seorang mahasiswa STPMD APMD Yogyakarta, yaitu Stephanie W. Dia melihat kasus yang sangat khusus yang bisa terjadi barangkali di tempat-tempat lain. Di sebuah desa di Kalimantan Barat, sudah lama tidak ada kepala desanya. Artinya kepemimpinannya kosong. Tidak ada kepala desa definitif. Lalu yang menjadi kepala desa di tempat itu adalah ASN aparat kecamatan, dan pemerintahan desa itu dikuasai oleh 2 orang, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Dan ini artinya pejabat kepala desa ini banyak berorientasi keluar, hubungan keluar, dan kemudian secara internal itu semua terpusat pada sekretaris desa. Di sana tidak ada proses politik dalam pengertian pengambilan keputusan politik yang melibatkan BPD serta melibatkan musyawarah desa. Jadi lebih banyak berbicara mengenai tindakan administratif. Soal dokumen-dokumen administrasi ada. Dokumen APB desa ada.
Belanja, administrasi keuangan, semuanya ada. Tetapi itu tidak melalui proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan orang banyak, dan di sana itu sebenarnya juga ada krisis legitimasi karena ketidakpercayaan dari struktur-struktur politik desa seperti BPD maupun orang banyak. Hal ini artinya adalah administratif. Jadi pemerintahan yang bercorak administratif itu tidak memandang politik, tetapi aspek legitimasi legalitasnya ada. Mereka duduk di situ legal, mereka bekerja secara legal. Jadi yang paling dominan itu adalah legalitas hukum dan administrasi. Tetapi koherensi antara politik, hukum, dan administrasi itu tidak terjadi. Dan bukan tidak berarti tidak ada politik. Karena di sana juga ada kontestasi ekonomi, politik yang secara internal semuanya dikuasai oleh sekretaris desa yang sangat kuat. Dan semuanya dikendalikan oleh sekretaris desa. Ini artinya pemerintahan yang bersifat konstitusional yang demokratis itu tidak bekerja. Yang pusat atau senternya terletak pada kepala desa, BPD, maupun musyawarah desa itu sendiri, serta hal lain-lainnya. Jadi, semua bekerja secara administratif. Ini artinya pemerintahan tanpa pemerintah. Pada sisi lain, pemerintah tanpa pemerintahan ini juga dirasakan oleh para pejuang, para pendekar atau para pendukung paradigma governance atau tata kelola yang dilakukan. Jadi, kata pemerintah itu mereka hindari atau yang sering disebut hyperactive governance. Governance itu sangat penting bagi pemerintah. Karena kalau pemerintahan tanpa governance itu hanya berkutat di kantor dan bisa menjadi semacam despot. Sebaliknya, governance tanpa pemerintah itu bisa menjadi tirani, dan kemudian pemerintahannya ini menjadi lemah. Pada pemerintah sebagai subjek ini, di satu sisi dia diharapkan oleh orang banyak yang kemudian bisa memberikan fungsi-fungsi regulasi yang baik, proteksi serta distribusi yang baik, kemudian mempunyai manfaat besar bagi orang banyak. Di mana-mana pemerintah diharapkan terjadi seperti itu. Tetapi ada juga pemerintah tidak banyak campur tangan menjadi pemain, cukup menjadi regulator. Pemerintahan tidak banyak melakukan distribusi dan proteksi, tapi yang penting menciptakan regulasi yang memungkinkan para pemain ini bisa bekerja dan bisa berkompetisi secara bebas. Ini merupakan cara pandang libertarian, dan cara pandang governance juga sedikit banyak mengarah ke hal ini. Jadi artinya hal ini bisa menjadi tirani itu karena yang lebih penting adalah soal tata kelolanya. Proses interaksi yang di luar pemerintahan itu dan seperti jejaring merupakan pasar itu menjadi sangat dominan di sana, dan paradigma governance yang sudah dikumandangkan sekian lama itu utamanya adalah untuk mengurangi kuasa pemerintah dan kemudian untuk menaikkan apa yang disebut dengan pasar maupun jejaring itu sendiri. Dan memang hal ini diyakini secara global dan kemudian kita juga terpengaruh itu. Di Indonesia ada sebuah keyakinan bahwa sekarang ada pergeseran paradigma dari government menjadi governance. Governance itu sebagai kritik atas government. Dalam poin itu ada sisi benarnya. Karena yang sedang dikritik adalah yang paling utama itu adalah birokrasi, based government. Pemerintahan yang birokratik, yang kaku, yang berorientasi hanya pada kantor dan sebagainya, ialah yang kemudian harus dibuka. Tapi governance semacam ini lupa melihat bahwa pemerintah itu punya banyak wajah. Artinya, tidak sekedar yang birokratik, tetapi yang demokrasi.
Artinya pemerintahan yang demokratis itu juga dikritik dan kemudian governance itu lalu anti politik dan telah mementingkan pada aspek tata kelola, aspek manajemen, aspek interaksi, kemudian ikatannya adalah teknologi. Ini disebut dengan pemerintah tanpa pemerintahan. Governance lebih perspektif normatif, tetapi realitasnya tidak demikian. Demokrasi masih diperjuangkan, birokrasi juga masih bercokol sangat kuat. Ini artinya, governance itu sangat normatif, lalu tidak sanggup menangkap realitas empirik yang berbeda dengan pandangan mereka. Sehingga diharapkan pemerintahan tanpa pemerintah itu, tetapi pemerintah dengan governance atau government with governance. Jadi lebih dinamis, dan inilah yang kemudian diyakini oleh generasi ketiga teori governance adalah meta governance. Yang pertama berorientasi pada pasar, yang kedua pada network atau hubungan, kemudian yang ketiga itu beyond atau semuanya ini. Artinya, ketika pasar mengemuka itu, mereka menyampaikan kritik tentang tanggapan kegagalan pemerintah. Meta governance ini juga mengkritik munculnya kegagalan pasar dan bahkan juga mengkritik tentang kegagalan governance. Kalau ada kegagalan pemerintah atau government failure, tentu juga ada governance failure, sehingga muncul meta governance. Salah satu poin dalam meta governance ini adalah pemerintah sebagai subjek utama, pemerintah dengan governance atau governance with governance. Artinya, dia tidak semata-mata hanya kantor, semata-mata hanya birokrasi, tetapi juga berjaringan. Berjaringan, berinteraksi dengan berbagai pihak itu artinya tidak mengabaikan pemerintahan ini adalah sebuah proses aksi kolektif berbagai pihak untuk mencapai kepentingan. Dan tujuan bersama, dan memang ini dari sisi governance begitu, tetapi kalau dilihat lebih jauh dengan governmentality, itu sudah beda lagi. Jadi governmentality itu melihat pergeseran dari government ke governance. Itu sama dengan pergeseran dari kedaulatan pemerintah yang memperoleh kedaulatan rakyat itu harus kuat, harus aktif, dan sebagainya. Hal inilah yang tidak disukai governance, yang kemudian governmentality melihat pergeseran itu bergeser dari kedaulatan ke rasionalitas yang sangat teknikal. Jadi pemerintahan itu lalu dipahami sebagai sesuatu yang sangat meninggalkan pemerintah, yang kedaulatannya hilang, kekuasaannya hilang, lalu digeser ke sini, dan governmentality itu melihat bahwa kekuasaan itu menyebar kemana-mana. Governmentality ini mengatakan bahwa pemerintah negara itu tidak enak dimakan. Mereka punya kekuatan untuk melihat realitas empirik itu secara mikroskopik atau secara detail atau secara rinci. Bagaimana instrumen-instrumen yang sangat teknokratis itu menjadi pemerintahan baru. Governance juga menjadi pemerintah baru yang bisa menggeser dari kedaulatan menjadi rasionalitas yang sangat teknis, sehingga demokrasi itu menjadi terancam. Meta governance itu berbicara tentang koherensi antara government dengan governance, kemudian antara aspek politik dan aspek administrasi manajemen, serta hal lainnya. Menurut Pak Sutoro Eko, ketika governmentality mengkritik government, mengkritik governance itu artinya ingin bringing back in, ingin kembali lagi bagaimana pemerintahan itu sebagai subjek. Bring in, govern back in, menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat berdaulat sesuai dengan kedaulatan rakyat. Karena bagaimanapun, kalau demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu
hanya menjadi semacam metode demokratis yang nantinya ujung-ujungnya adalah elektokrasi, yaitu demokrasi yang mengalami teknokrasi yang hanya berbicara soal perangkat-perangkat yang instrumen pokoknya yang terkait dengan soal pemilihan. Daulat rakyatnya ditinggalkan, suara rakyatnya ditinggalkan, dan ini keyakinan-keyakinan yang generasi baru seperti governance dan teman-temannya seperti itu. Dan meta governance ini ingin menyambung kembali dan juga merusak. Meta governance ini juga berhutang budi pada cara pandang governmentality yang semuanya dilucuti. Tetapi dari hasil pelucutnya itu ditangkap dengan baik oleh cara pandang meta governance untuk membuat koherensi. Sekian penjelasan saya tentang materi pemerintahan tanpa pemerintah. Terima kasih.